Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran dari SMP Negeri 2 Pebayuran untuk mata pelajaran Matematika kelas 8 semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Masih di bab yang sama mengenai lingkaran. Adapun untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menentukan hubungan sudut pusat dengan sudut keliling. Sudut pusat dan sudut keliling. Perhatikan di sana ada gambar sebuah lingkaran dengan titik pusat lingkaran di O. Ya, kita akan bahas dulu yang pertama sudut pusat. Dari gambar lingkaran yang sudah Ibu sediakan itu sudut pusatnya itu di sudut AOB ya. Sehingga sudut pusat adalah sudut yang terbentuk dari perpotongan dua jari-jari di titik pusat lingkaran. Nah, jari-jarinya ini kan jari-jari OA dan OB. Kemudian sudut AOB ini menghadap busur AB. Sekali lagi, sudut pusatnya yaitu sudut AOB. Kemudian yang kedua, sudut keliling. Nah, di gambar lingkaran ini, sudut kelilingnya yaitu ACB, sudut ACB ya. Sudut keliling adalah sudut yang terbentuk oleh dua tali busur yang berpotongan pada lingkaran. Nah, sudut ACB kan disebut dengan sudut keliling dan sudut ACB menghadap busur AB. Hubungan sudut pusat dan sudut keliling, perhatikan di sana ada gambar lingkaran dengan titik pusat lingkaran di O. Di sana ada sudut pusatnya yaitu sudut AOB dan sudut kelilingnya yaitu sudut ACB. Nah, ada dua ketentuan antara hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Jika sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, perhatikan sudut pusat AOB dan sudut kelilingnya ACB menghadap busur sama ya, yang sama yaitu busur AB. Maka besarnya sudut pusat sama dengan 2 kali besarnya sudut keliling. Sehingga di sana besar sudut AOB atau sudut pusatnya sama dengan 2 kali besarnya sudut ACB atau sudut keliling. Nah, ketentuan yang kedua, jika sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, maka besarnya sudut keliling sama dengan setengah kali besarnya sudut pusat ya. Sama-sama menghadap busur AB untuk sudut pusat dan sudut kelilingnya, sehingga di sana besar sudut keliling yaitu sudut ACB sama dengan setengah kali dari besarnya sudut pusat yaitu sudut AOB. Sifat-sifat sudut pusat dan sudut keliling yang pertama, di sana ada gambar sebuah lingkaran dengan sudut kelilingnya yaitu PRQ. Sudut kelilingnya PRQ menghadap dengan diameter PQ ya, menghadap diameter PQ yang besarnya itu 180 derajat. Maka sudut keliling ini akan mempunyai besar sudut 90 derajat karena dia membentuk sebuah sudut siku-siku ya. Atau ingat, sudut keliling itu kan setengah dari sudut pusat ya. Sudut pusatnya di sana POQ 180 derajat, berarti setengahnya 180 dikali setengah menghasilkan 90. Itu sama saja ya. Jadi sifat yang pertama, sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran selalu membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Nah, perhatikan yang kedua, di sana ada gambar sebuah lingkaran, ada sudut pusatnya yaitu sudut QOR dan ada beberapa sudut kelilingnya yaitu sudut QPR, kemudian sudut QTR dan sudut QSR. Ini ketiga sudut ini merupakan sudut keliling yang menghadap busur QR ya. Kemudian sudut pusatnya juga sudut QOR menghadap busur QR.
Nah, ada sifat yang kedua yaitu sudut keliling yang menghadap busur yang sama memiliki ukuran sudut atau besar sudutnya sama. Jadi nanti itu karena di sini sudut kelilingnya QTR, QPR, dan QSR memiliki ketentuan yang sama yaitu menghadap busur yang sama, maka nanti besar ketiga sudut ini akan sama ya. Atau sudut keliling ini nanti akan setengah kali dari besar sudut pusatnya yaitu sudut QOR. Nah, untuk yang ketiga, perhatikan di sana ada gambar sebuah lingkaran dengan titik pusat di O. Di sana ada sudut pusatnya ada sudut POR dan sudut kelilingnya ada sudut PQR. Ketentuan yang ketiga, jumlah sudut keliling ya yang saling berhadapan akan sama dengan 180 derajat. Misalkan di sini sudut kelilingnya yaitu sudut PSR dengan sudut POR. Karena dia berhadapan, maka nanti ketika dijumlahkan dia akan berjumlah 180 derajat. Atau sudut SRO dan sudut SPO ya, sudut keliling ini jika dijumlahkan akan menghasilkan 180 derajat. Perhatikan contoh soal yang pertama mengenai hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Di sana ada gambar sebuah lingkaran dengan titik pusat lingkaran di O. Di sana ada sudut kelilingnya yaitu sudut ACB dan sudut pusatnya yaitu sudut AOB yang menghadap ke busur yang sama yaitu AB ya. Perhatikan gambar berikut. Jika besar sudut OBC adalah 55 derajat, tentukan besar X. Berarti yang ditanyakan itu sudut pusatnya, yaitu sudut AOB. Nah, sudut OBC-nya itu 55 derajat. Nah, karena untuk segitiga OBC merupakan segitiga sama kaki, sehingga OB sama dengan OC yang merupakan jari-jari lingkaran, maka besar sudut OCB akan sama dengan besar sudut OBC yaitu 55 derajat. Ingat, hubungan sudut pusat dan sudut keliling jika menghadap busur yang sama, dalam hal ini busurnya itu AB ya, maka besarnya sudut pusat yaitu 2 kali sudut keliling ya. Karena sudut ACB dan sudut AOB masing-masing ini sudut keliling dan sudut pusat menghadap busur AB, maka besarnya sudut AOB atau sudut pusat yaitu 2 kali sudut keliling yaitu 2 kali sudut ACB yang besarnya 55 derajat, sehingga X-nya diperoleh 110 derajat. Atau sudut pusatnya AOB, besar sudut AOB yaitu 110 derajat. Perhatikan contoh soal yang kedua, kita akan membahas hal yang berkenaan dengan sifat sudut pusat dan sudut keliling yang ketiga, yaitu di mana jika sudut keliling yang saling berhadapan akan berjumlah 180 derajat. Nah, di sini sudut kelilingnya yaitu sudut SPQ jika berhadapan dengan sudut SRQ akan berjumlah 180 derajat, dan jika sudut PSR berhadapan dengan sudut PQR akan berjumlah 180 derajat. Nah, ini yang diketahui, besar sudut PQR yaitu 55 derajat, maka yang ditanyakan nilai X dan besar sudut SPQ.
ya. Berarti kalau yang ditanyakan besar sudut SPQ, dia jika dijumlahkan dengan besar sudut SRQ akan menghasilkan 180 derajat. Simak pembahasan yang pertama. Besar sudut PQR ditambah besar sudut PSR, ya, karena saling berhadapan, maka nanti akan menghasilkan 180 derajat. Maka kita tulis di sana sudut PQR-nya sebesar 55 derajat ditambah sudut PSR-nya yaitu belum diketahui ya, masih 4x ditambah 5 derajat sama dengan 180 derajat. Sehingga di sana 4x ditambah 60 derajat, 60 derajat diperoleh dari 55 ditambah 5 derajat sama dengan 180 derajat. Sehingga di sana 4x sama dengan 120 derajat. Nah, 120 derajat diperoleh dari 180 derajat dikurangi 60 derajat. Sehingga x-nya sama dengan 30 derajat. 30 derajat diperoleh dari 120 derajat dibagi 4. Nah, nilai x-nya sudah diperoleh yaitu 30 derajat. Maka kita bisa mencari besar sudut QRS, ya. QRS kan di sana 3x dikurangi 10 derajat. Maka di sana besar sudut QRS sama dengan 3 dikalikan x-nya tadi 30, ya. 30 derajat dikurangi 10 derajat. Maka besar sudut QRS sama dengan 90 derajat dikurangi 10 derajat. Maka besar sudut QRS yaitu 80 derajat. Nah, sudut QRS-nya sudah diperoleh, tinggal kita mencari sudut yang berhadapannya yaitu sudut SPQ, ya. Sehingga jika kedua sudut yang berhadapan ini dijumlahkan menghasilkan 180 derajat. Maka besar sudut SPQ sama dengan 180 derajat dikurangi besar sudut QRS tadi yaitu 80 derajat menghasilkan 100 derajat. Untuk materi kita pada hari ini cukup sekian. Terima kasih kepada siswa dan siswi yang telah menyimak pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.